Hai Sobat Rexter, ketemu lagi di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas beberapa kecelakaan kapal selam yang terjadi di dunia. Apa saja? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah Ara San Juan. Kapal selam milik Argentina ini yang bertenaga mesin diesel elektrik menghilang secara misterius di bulan November 2017. Dalam perjalanannya, Angkatan Laut Argentina di Mar del Plata. Puing-puingnya yang hancur ditemukan pada hampir tepat 1 tahun kemudian pada 16 November 2018 oleh Seabed Constructor, sebuah kapal milik perusahaan pencari Amerika Serikat, Ocean Infinity. Setelah pencarian panjang dan traumatis untuk kapal selam yang menarik perhatian dari seluruh dunia, salah satu hipotesis yang paling mungkin, kapal selam ini tenggelam karena malfunction katup ventilasi Echo 19 atau Echo 19, dikutip dari Buenos Aires Times. Investigasi mengungkapkan katup ventilasi internal memungkinkan air mengalir ke tangki baterai kapal selam yang membuat koslet di tangki baterai. Kebakaran itu kemungkinan menghasilkan peningkatan kadar hidrogen. Sisa-sisa kapal itu sekarang tergeletak di area puing seluas 70-75 meter. 920 meter di bawah permukaan laut, berlokasi sekitar 460 km tenggara kota Patagonia, Comodoro Rivadavia. Insiden kapal Ara San Juan ini menewaskan 44 awaknya. Selanjutnya adalah kapal selam Kursk yang insidennya terjadi pada tahun 2000. Kursk adalah salah satu bencana kapal selam terburuk yang dialami Rusia. K-141 Kursk, kapal selam rudal bertenaga nuklir Project 949A Anti-Class atau Oscar II Romawi dan berbobot 16.000 ton, hancur dalam ledakan besar pada 12 Agustus 2000 yang menewaskan 118 awaknya. Kapal selam Kursk tenggelam selama latihan Angkatan Laut Armada Utara di Laut Barents. Dikutip dari Moscow Times, investigasi resmi menyimpulkan bahwa kegagalan salah satu torpedo berbahan bakar hidrogen peroksida Kursk itulah yang memicu ledakan. Bencana kapal selam Kursk memicu kritik publik terhadap pemerintah dan Angkatan Laut. Itulah yang menandai masa jabatan pertama Presiden Vladimir Putin. Selanjutnya adalah kapal selam Komsomolets, yaitu tepatnya K-278 Komsomolets. Ini juga merupakan kapal selam dari Project 685 kelas Plavnik yang pernah diselesaikan NATO. NATO sendiri menyebut Project 65 dengan Mike. Dirancang terutama sebagai tempat pengujian untuk teknologi baru, Komsomolets seberat 8.000 ton adalah salah satu kapal selam berkinerja tertinggi yang pernah dibuat. Memiliki kedalaman operasi lebih dari 900 meter. Seperti kelas Papa, Project 685 Plavnik dirancang untuk menguji teknologi otomasi dan menyempurnakan kemampuan Uni Soviet untuk membangun lambung bertekanan titanium. Kapal ini tenggelam pada 7 April 89 setelah terjadi kebakaran di dalam kapal selam tersebut. Api tersebut memicu serangkaian peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan kapal tenggelam. 42 dari 69 anggota kru tewas dalam kecelakaan itu. Namun hanya 4 orang yang tewas sebagai akibat langsung dari kebakaran, di mana sisanya meninggal karena paparan radiasi. Sementara itu, reaktor nuklir Komsomolets dan 2 hulu ledak nuklirnya tetap berada di lambung kapal yang rusak di bawah kedalaman 1.600 meter di Laut Barents. Pada tahun 1970 juga pernah terjadi kecelakaan kapal selam, yaitu tepatnya kapal selam K-8 yang dimiliki Uni Soviet.
Waktu itu namanya sebelum menjadi Rusia. Kapal selam itu awalnya terbakar pada 8 April 1970 selama latihan di 2 kompartemen terpisah. Api tampaknya dimulai akibat minyak yang bersentuhan dengan sistem regenerasi udara. Setelah api menyebar ke seluruh kapal melalui sistem AC dan reaktor dimatikan, kapten memerintahkan kru untuk meninggalkan kapal. Awak kembali masuk ke kapal selam lagi setelah kapal penyelamat tiba. Namun, akhirnya kapal selam itu tenggelam dengan 52 awaknya. Kecelakaan kapal selam juga pernah dialami oleh Amerika, tepatnya tahun 1969, USS Scorpion SSN 589. Pada 22 Mei 1969, USS Scorpion, kapal selam serang kelas Skipjack, hilang bersama 99 awaknya di 643 km barat daya Pulau Azores. Masih menjadi misteri apa yang sebenarnya terjadi pada Scorpion ketika kapal itu gagal kembali ke pelabuhan pada 27 Mei tahun itu. Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan pencarian, tetapi akhirnya menyatakan hilang pada 5 Juni. Scorpion akhirnya ditemukan di kedalaman 3.000 meter oleh kapal peneliti Angkatan Laut akhir tahun itu. Kapal selam Amerika selanjutnya adalah USS Stroessner SSN 593. Tepatnya pada tanggal 10 April 63, kapal ini tenggelam dengan 129 pelaut di dalamnya. Ini adalah bencana kapal selam nuklir pertama dan hingga hari ini memiliki korban tewas tertinggi. Kapal selam itu tenggelam saat melakukan penyelaman hingga 396 meter. 5 menit sebelum kehilangan kontak dengan kapal penyelamat kapal selam yaitu Skylark menerima transmisi Yukishu Samar, semacam radio bawah air, yang mengatakan Treasure mengalami sedikit kesulitan. Skylark terus menerima pesan samar-samar, sonar menangkap suara ledakan Treasure. Pengadilan Penyelidikan Angkatan Laut menemukan bahwa kerusakan pipa mungkin menyebabkan kecelakaan itu, yang menyebabkan ruang mesin kapal banjir dan semburan air garam mematikan reaktor nuklir. Selanjutnya, tangki pemberat utama Treasure gagal beroperasi setelah es terbentuk di pipa. Awak kapal tidak dapat mengakses peralatan yang dibutuhkan untuk menghentikan banjir. Sebagai akibat langsung dari bencana kapal Treasure, Angkatan Laut Amerika melembagakan program SubSafe untuk memastikan bahwa ada sistem cek dan recheck yang terdokumentasi secara menyeluruh pada semua komponen penting dari kapal selam nuklir. Negara Cina pun pernah mengalami kecelakaan kapal selam, yaitu kapal selam Great Wall Ming 361. Dilaporkan hilang pada 16 April 2003 di wilayah antara Shandong dan Korea Utara. 70 orang di dalamnya tewas ketika mesin diesel kapal itu tidak berfungsi dan menyerap semua oksigen di dalam kapal. Untuk pertama kalinya, Cina mengungkapkan kecelakaan kapal selam fatal itu. Itulah kecelakaan kapal selam yang pernah terjadi di dunia. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berikan kami komen yang positif untuk meningkatkan channel ini. Sehat selalu, sukses, dan selalu berdoa untuk yang terbaik. See you again.